sesudah patah, bacaannya tafhim atau tebal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Gitu ya. Oke. Za patah berdiri, panjangnya 2 harakat, namanya mad tabi'i. Awas di sini jangan disebut mad badal karena patah berdirinya bukan di huruf hamzah. Kecuali kalau patah berdirinya di huruf hamzah baru dinamakan mad badal ya. Karena di sini di huruf za ya, jadi tidak disebut mad badal. Kita disebutnya mad tabi'i gitu ya. Panjangnya 2 harakat ya. Zalika bima, untuk ma-nya mad tabi'i, alif sesudah patah, panjangnya 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Qaddamat, dal ditasdid, tekan tahan ya, tapi jangan terlalu menekan. Bima qaddamat, nah matsnya ini hamas ya, tak disukun di akhir kalimat. Jadi bacanya jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal itu nanti ke huruf sa. Ujung lidah keluarkan angin sedikit. Qaddamat, mats, seperti itu ya. Aidikum, ai harfulin, ia sukun sesudah patah, bacaannya di ayun saja. Nah untuk dinya mad tabi'i, ya sukun sesudah kasroh, panjangnya 2 harakat. Aidikum, mim mati bertemu dengan waw dinamakan idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi itu yang diucapkannya dengan bibir, karena mim ini adalah makhraj syafawiyah. Wa anna allaha laisa bidzallamin lil abid. Barakallahu ya sudah bisa. Wa anna, nun ditasdid dinamakan gunnah musyaddadah, tekan, tahan, lalu dengungkan. Gunnah musyaddadah itu bacanya ditekan dulu, tekanannya 2 harakat, lalu dengungkan ya. Wa anna Allah, gitu ya. Lohnya tafhim karena lafdul jalalah sesudah patah, bacaannya tafhim atau tebal. Oke, bacanya ke o gitu ya. Wa anna Allah, gitu. Loh patah berdiri, panjangnya 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Laisa bidzallamin lil abid. Laisa harfulin, ya sukun sesudah patah, bacaannya di ayun saja, tidak boleh panjang ya. Laisa bidzalla, ya, lamnya ditasdid dulu, tahan, tekan, la baru panjang. Alif sudah patah, panjang 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Mil, untuk milnya idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam dinamakan idgham bila gunnah. Apa itu bila gunnah? Bila gunnah itu bacanya tidak pakai dengung. Ya, hurufnya ada 2, 1 ro, 2 lam, ro lam. Makasih. Lamil lil abid. Lil, lam sukun di tengah kalimat, awas jangan lil, tapi tahan saja. Lil abid, begitu ya. Abidnya adalah mad arid li sukun. Kenapa disebut mad arid li sukun? Dikarenakan ada mad tabi'i bertemu huruf yang baru mati karena waqaf, yaitu dal di sini. Jadi disebut mad arid li sukun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Adapun dalnya ini adalah qalqalah, namanya qalqalah kubro. Kenapa disebut qalqalah kubro? Karena huruf qalqalah di akhir kalimat, terus sukunnya karena waqaf, gitu ya. Lil abid, seperti itu ya, namakan qalqalah kubro. Oke. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina
Alladzi, alnya ini alif lam syamsiyah, hukumnya diidghamkan atau dimasukkan ya. Alladzi, zi-nya mad tabi'i ya. Ia sukun sesudah kasroh, panjangnya 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Lina qalu, qa mad tabi'i juga, alif sesudah patah, panjang 2 harokatnya. Oke. Panjang 2 harokat. Lu-nya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu ketika ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat, jadi dinamakan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya yaitu 4 sampai 5 harokat. Oke, sekali lagi mad jaiz munfasil itu ketika ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Itulah disebut mad jaiz munfasil ya. Qalu innallaha, innya nun ditasdid dinamakan gunnah musyaddadah ya. Tekan, tahan, lalu dengungkan. Ukuran penekanannya 2 harokat. Innallah, lohnya tafhim tebal karena lafzul jalalah sesudah patah, bacanya tafhim atau tebal ya. Di sini ada patah berdiri, panjangnya 2 harokat ya. Ahida, ahida di sini tidak ada mad ya, pendek saja. Ahida, ahida ilaina, ilai harfulin, ia sukun sesudah patah. Jadi bacaannya diayun saja, tidak boleh dipanjangkan. Ilaina, nanya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Sekali lagi, mad jaiz munfasil itu ketika ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat atau terpisah ya antara mad tabi'i dan hamzahnya. Untuk panjangnya 4 sampai 5 harokat. Alla nu'mina, alla nu'mina, lamnya bertasdid jadi masuk ya, al gitu ya. La lalu madkan, madnya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nu'mina, di sini ada waw dan di atasnya hamzah ya. Hamzah lalu barisnya sukun, awas jangan dipanjangkan, dijeda saja ini ya. Nu'mina, jangan numina, jangan ya. Kali lagi, ilaina alla nu'mina li rasulin ya. Li rasulin, rasul sunnya mad tabi'i, waw sukun sesudah doma, panjangnya 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Linnya adalah izhar, tanwin bertemu dengan huruf ha, nama izharnya adalah izhar halki ya. Apa itu halki? Halki itu tenggorokan. Jadi huruf izhar itu atau huruf halak ada 6 ya. 1 hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 he, 5 gim, 6 kho. Nah ini salah satunya ya. Ketika ada tanwin, tanwinnya bebas, mau patah tain, mau kasroh tain atau domah tain, bebas ya. Ketika bertemu huruf halak, yaitu seperti ha di sini, maka dinamakan izhar halki, gitu ya. Hatta di sini patah berdiri, panjangnya 2 harakat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Ya tiana, ya, nah di sini juga hamzah ya. Ada alif dan di atasnya dibarengi hamzah dan barisnya sukun, jadi tidak boleh dipanjangkan, dijeda saja di sini. Hatta ya'tiyana, begitu ya. Untuk nanya adalah mad tabi'i, alif sesudah patah, panjangnya 2 harakat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun naru. Bikur, ra sukun sesudah doma, bacaannya tafhim atau tebal. Kur, jangan kur tapi kur ya. Qurbanin, baning gitu ya.
Alif sesudah patah panjang 2 harokat namanya mad tabi'i atau mad asli. Untuk ning di sini ikhfa. Tanwin bertemu ta dinamakan ikhfa. Untuk ikhfanya adalah ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab itu ikhfa dekat. Huruf ikhfa aqrab itu ada 2, ada 3, mohon maaf. 1 ta, 2 to, 3 dal, ta, to, dal. Qurbanin ta'kuluhun nar. Taknya dijeda karena hamzah sukun. Ta'kuluhun nar gitu ya. Nah, di sini ada alif lam namanya alif lam syamsiyah. Hukumnya idgham atau dimasukkan. Artinya si alif lamnya tidak dibaca. Ada tapi dianggap tidak ada. Itulah dinamakan alif lam syamsiyah. Biqurbanin ta'kuluhun nar. Ya. Hunnya ditekan, tasdid tekan tahan, nar lalu madkan. Di sini namanya mad arid disukun. Kenapa disebut mad arid disukun? Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang baru mati karena waqaf itu ro di sini ya. Jadi dinamakan mad arid disukun. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Kul lam sukun di akhir kalimat ini dinamakan lam fi'il karena ada di kalimat fi'il ya, jadi disebut lam fi'il. Terus di sini hukumnya idhar, idharnya idhar mutlak. Idhar tidak boleh ditawaludkan, di sini tidak boleh kul tidak boleh, tahan saja ya. Kul qad ja gitu. Kul qad ja'akum ya. Kodenya qalqalah sugro. Nah, ini baru pantulkan ya karena ini huruf qalqalah. Qalqalahnya adalah qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena sukunnya sukun asli. Ketika ada huruf qalqalah mau di tengah kalimat atau di akhir kalimat ketika sukun asli maka dinamakan qalqalah sugro. Begitu ya. Oke. Ja'akum, janya adalah mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Jadi dinamakan mad wajib muttasil. Untuk ukuran panjangnya 5 sampai 6 harokat gitu ya. Akum, nah mim mati bertemu ro dinamakan idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi itu yang diucapkannya dengan bibir. Bacanya tidak boleh ditekankan apalagi didengungkan ya. Tidak boleh ja'akum, tidak boleh ya. Qul qad ja'akum rusulum. Nah, di sini tidak ada mad ya, tidak boleh panjang, pendek saja, namanya qasar. Rusulum min qabli ya. Tanwin bertemu mim dinamakan idgham. Nama idghamnya adalah idgham bi gunnah. Bacanya pakai dengung, tahan, tekan lalu dengan dengungkan. Oke. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yanmu, ya, nun, mim, waw gitu ya. Rusulum min qabli, mingnya ikhfa. Nun mati bertemu qaf dinamakan ikhfa. Ikhfanya ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad itu ada 2, 1 qaf 2 kaf. Qaf kaf ya. Min qabli. Nah, ba-nya disukun di tengah kalimat. Ini namanya qalqalah sugro. Qalqalah sugro itu ketika ada huruf qalqalah di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat, sukunnya sukun asli maka dinamakan qalqalah sugro ya. Min qabli, linya mad tabi'i, ya sukun sudah kasroh. Panjangnya 2 harokat namanya mad tabi'i atau mad asli.
bil bayyinati bil. Nah, di sini ada alif lam, namanya alif lam qamariyah. Hukumnya izhar, bacanya jelas, awas jangan tawalut. Jangan bil, jangan ya, tahan saja. Bil bayyinati ya. Ianya musyaddad ya, bertasdid, jadi tahan dulu. Bil bayyinati ya, naknya patah berdiri. Panjangnya 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Wabilladzi qultum wabil. Nah, kalau ini adalah alif lam syamsiyah, hukumnya diidghamkan, dimasukkan, masuk dari ba ke lam. Wabilladzi ya, zi-nya mad tabi'i, ya sukun sesudah kasroh, panjangnya 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Wabilladzi qultum, lam sukun di tengah kalimat, awas jangan tawalut, jangan kul, tahan saja ya. Qultum. Lalu di sini mim mati bertemu fa, idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi itu yang diucapkannya dengan bibirnya. Qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Qataltumu, lam sukun di tengah kalimat, awas jangan tawalut, idhar mutlak disebutnya ya. Qultumu, qataltumu, munya mad tabi'i, waw sukun sesudah dhamma, panjangnya 2 harokat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Hum, mim mati bertemu hamzah, ini dinamakan idhar syafawi. In kuntum, ingnya ikhfa ab'ad, kungnya ikhfa aqrab. Nun mati bertemu kaf dinamakan ikhfa ab'ad, nun mati bertemu ta dinamakan ikhfa aqrab ya. In kuntum shadiqin. Tumnya mim mati bertemu shad, idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi itu yang diucapkannya dengan bibir ya. So, patah berdiri, panjangnya 2 harakat, namanya mad tabi'i atau mad asli. So, untuk shadiqin, kinnya adalah mad arid li sukun. Kenapa disebut mad arid li sukun? Dikarenakan ada mad tabi'i bertemu huruf yang baru mati karena waqaf, yaitu nun di sini, jadi dinamakan mad arid li sukun. Oke, panjangnya 2 sampai 6 harakat. Fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Fa in ikhfa, nun mati bertemu kaf dinamakan ikhfa, ikhfanya adalah ikhfa ab'ad jauh. Kadzabu, za ditasdid, tahan dulu, tekan. Bu-nya mad tabi'i, waw sukun sesudah dhamma, panjangnya 2 harakat, namanya mad tabi'i atau mad asli. Faqad kudziba, faqad, dalnya qalqalah sughra, sukunnya sukun asli, huruf qalqalah di akhir kalimat sukun asli ya, maupun di tengah kalimat sukun asli disebut qalqalah sughra ya. Bacanya faqad kudziba, kudziba, za ditasydid musyaddad namanya, tahan dulu. Kudziba rusulum, rusulum, awas tidak ada mad di sini, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh rusulum, tidak boleh rusulum. Nah, tanwin bertemu mim dinamakan idgham. Nama idghamnya adalah idgham bi gunnah, bacanya pakai dengung, tahan, tekan, lalu dengungkan. Rusulum min qablika ja'u, qab, qalqalah sughra ya, badi sukun di tengah kalimat. Ja-nya mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya yaitu 5 sampai 6 harakat. U-nya mad tabi'i, waw sukun sudah subuh di sini. Bil bayi, bil alif lam qamariyah, hukumnya idhar, jangan tawalut ya. Bayina, nanya mad tabi'i. Waz zuburi, waz ini alif lam syamsiyah.
Waz alif lam samsiyah hukumnya diidghamkan. Ya, zuburi wal alif lam qamariyah hukumnya idhar badan jelas. Kitabil munir bil alif lam qamariyah hukumnya idhar jelas, munir lirnya adalah mad arid li sukun.